selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Pembatasan sosial berskala besar mulai diberlakukan di Sumatera Barat. Penerapan PSBB di Sumatera Barat tak disertai dengan peraturan gubernur yang memberi sanksi kepada warga masyarakat yang melanggar. Pemerintah Kota Bukit Tinggi justru melakukan sosialisasi pada hari pertama penerapan PSBB di Sumatera Barat. Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Provinsi Sumatera Barat mulai diberlakukan sejak 22 April. Kota Padang tampak sepi dibanding hari sebelumnya. Untuk pelaksanaan PSBB, pemerintah Kota Padang menyiapkan 11 pos pemeriksaan yang akan bekerja penuh hingga tanggal 5 Mei 2020. Sejumlah ruas jalan protokol yang dulunya ramai, Rabu siang terlihat sepi dari aktivitas warga. Seperti di Bundaran Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur ini, terlihat lengang. Begitu juga dengan jalur bypass dan ruas jalan lainnya terlihat lengang dari kendaraan yang lalu lalang. Begitu juga dengan kawasan Pasaraya, Kecamatan Padang Barat terlihat sepi. Toko-toko tidak dibuka dan pedagang lebih banyak memilih di rumah. Pusat pertokoan Jalan Permindo yang biasanya ramai, Rabu siang banyak yang tutup. Tidak ada pedagang yang berjualan. Untuk memastikan pelaksanaan PSBB, pemerintah Kota Padang menyiagakan 11 pos pemeriksaan pembatasan sosial berskala besar. Di antaranya, batas Kota Padang dengan Padang Pariaman, dan batas Kota Padang dengan Kabupaten Solok. Kemudian batas Kota Padang dengan Kabupaten Pesisir Selatan. Di pos perbatasan itu dari kabupaten yang bersangkutan ketika ada yang mau keluar dari kabupatennya, maka yang bersangkutan juga akan ikut menseleksi, ikut juga mengawasi, supaya memang kalau memang tidak ada keperluan maka mereka tolak. Untuk apa masuk Kota Padang? Kota Padang sekarang ini yang posisi sudah banyak, membahayakan untuk mereka. Jadi maksud itu maka di perbatasan masing-masing kabupaten kota itu bertugas untuk mengendalikan orang yang masuk atau orang yang keluar daripada kabupatennya. Termasuk kita di Kota Padang juga begitu. Ketika ada orang yang mau keluar dari Kota Padang, kita cek betul. PSBB diterapkan secara serentak dan menyeluruh di 19 kota dan kabupaten se-Sumatera Barat, dilakukan dari tanggal 22 April hingga tanggal 5 Mei 2020. Pemerintah provinsi dan kabupaten kota lebih memfokuskan pemeriksaan dan pembatasan kepada para pemudik yang hendak pulang ke kampung halamannya di Sumatera Barat. Dengan demikian, pintu masuk ke Ranah Minang ini diperketat. Arsyad Kusnadi melaporkan dari Padang. Hari pertama penerapan pembatasan sosial berskala besar di Kota Padang, Rabu, masih banyak ditemui pengendara yang tidak menggunakan masker. Selain itu, juga banyak pengendara motor yang berboncengan. Saat diperiksa petugas, ternyata pengendara tak berasal dari alamat yang sama. Terhadap pelanggaran yang dilakukan warga tersebut, petugas di lapangan hanya memberikan peringatan lisan saja, agar tidak diulangi lagi keesokan harinya, karena PSBB akan berlangsung hingga tanggal 5 Mei mendatang. Petugas tidak memiliki keberanian untuk memberikan sanksi karena tidak ada aturan hukum tentang itu. Menyikapi kondisi tersebut, Dirlantas Polda Sumatera Barat meminta kepada Gubernur Sumatera Barat untuk mengeluarkan peraturan gubernur sebagai landasan hukum bagi petugas di lapangan. Diharapkan dalam pergub tersebut ada sanksi kepada warga yang melanggar aturan PSBB. Karena tanpa landasan hukum yang kuat, petugas di lapangan tak bisa bertindak lebih jauh. Sejatinya, PSBB yang diterapkan di Sumatera Barat bisa meniru provinsi lain yang mempunyai dasar hukum untuk menindak setiap warga masyarakat yang melanggar. Tapi kami menghimbau kepada Bapak Gubernur membuat pergub untuk pembatasan jumlah personil atau jumlah orang yang ada di kendaraan-kendaraan umum. Kami di lapangan juga ada semacam referensi. Kondisi ini merupakan cerminan ketidaksiapan pemerintah Sumatera Barat untuk melaksanakan PSBB.
Padahal pemerintah pusat telah menyetujui permohonan Sumatera Barat untuk menerapkan PSBB sejak tanggal 17 April lalu. Setidaknya dalam rentang waktu 5 hari sebelum dilaksanakan, pemerintah Sumatera Barat bisa membuat peraturan gubernur tentang dasar hukum PSBB, sehingga petugas di lapangan bisa memberikan tindakan yang tegas. Robiha melaporkan dari Padang. Meski telah diberi waktu oleh pemerintah pusat selama 5 hari, ternyata sosialisasi pemberlakuan PSBB di Sumatera Barat tak berjalan optimal. Aparat pemerintah daerah baru memberikan sosialisasi kepada masyarakat pada hari pertama pelaksanaan PSBB. Pantauan di lapangan pada hari pertama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di Kota Bukit Tinggi tak berjalan optimal. Pemerintah kota setempat baru memberikan sosialisasi kepada warga masyarakat tentang larangan-larangan yang harus dipatuhi warga selama PSBB diterapkan, terutama soal berkendara. Sebagian besar dari warga yang berkendara roda 2 membawa penumpang di belakangnya. Padahal berboncengan merupakan salah satu poin yang dilarang dalam pelaksanaan PSBB. Tak hanya itu, petugas yang memantau pelaksanaan PSBB lebih didominasi oleh pegawai pemerintah setempat dengan pakaian sipil. Padahal menurut pengalaman, keberadaan aparat sipil di tengah jalan tak begitu diacuhkan oleh pengguna jalan raya. Wali Kota Bukit Tinggi mengakui jika masih banyak warga yang belum memahami PSBB. Pihaknya akan selalu memberikan sosialisasi kepada warga masyarakat. Kita berikan pengertian ke masyarakat untuk sepeda motor yang berboncengan hanya 1 hari ini. Besok tidak lagi, kami suruh turunkan pulang. Dan juga kita cek tadi ada beberapa orang yang suhunya 38. Ada yang mengaku tidak demam. Kami datangkan dokter, ternyata dia demam. Pada tanggal 17 April lalu, Sumatera Barat merupakan provinsi yang kedua di Indonesia yang dikabulkan permohonan PSBB oleh Kementerian Kesehatan. Pemerintah Sumatera Barat sendiri baru menerapkannya pada tanggal 22 April dengan alasan butuh waktu 5 hari untuk mempersiapkan segala sesuatu terkait pelaksanaan PSBB di 19 kota dan kabupaten. Sri Luis melaporkan dari Bukit Tinggi. Masalah di Korongan di Singapura. Dia orang Singapura. Seorang warga Kanagarian Koto Dalam Barat, Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman, mengembalikan beras bantuan pemerintah untuk warga yang terpapar COVID-19. Dia berharap aparat nagari membagikan kembali kepada warga yang lebih membutuhkan daripada dirinya. Bahar, demikian nama lelaki tua ini, meski terlihat sangat bersahaja, namun warga negari Koto Dalam Barat ini enggan menerima bantuan bagi warga yang terpapar COVID-19. Kakek 70 tahun ini mengembalikan bantuan yang diterimanya kepada aparat nagari Koto Dalam Barat, Kecamatan Padang Sago, Padang Pariaman pada Selasa petang. Bukan karena merasa sombong menolak rezeki, namun Bahar merasa persediaan beras yang dimilikinya masih cukup untuk beberapa bulan ke depan. Meski berprofesi sebagai pekerja tani, bapak 4 anak ini merasa masih banyak warga lain yang hidup memprihatinkan dibanding dirinya. Di Kanagarian Koto Dalam Barat ini terdapat lebih dari 505 kepala keluarga. 200 diantaranya merupakan keluarga yang berhak menerima bantuan terkait wabah COVID-19. Namun 3 orang mengembalikan bantuan tersebut dan berharap aparat pemerintah nagari menyerahkannya kepada orang lain. Untuk dikembalikan, Bapak tidak wajib menerimanya. Masa untuk biaya Bapak cukup untuk 5 bulan atau 3 bulan ini cukup lah. Jadi lebih ada orang yang kurang pada Bapak. Jadi diberikan kepada yang lainnya, Pak? Iya, itu dikembalikan kepada negari, kasihlah orang yang kurang mampu pada Bapak. Namun menurut wali nagari setempat, apa yang dilakukan oleh kakek Bahar merupakan cerminan dari sikap warga yang jujur. Pasalnya, pihak pemerintah nagari tak mengusulkan nama kakek Bahar sebagai penerima bantuan. Namun oleh pihak Kabupaten Padang Pariaman, nama kakek Bahar justru dicantumkan, sehingga bapak 4 anak ini menerima bantuan dari pemerintah. Ada perbedaan data, kemungkinan pihak kita semua jangan tumpang tindih. Seluruh kakak di Korong ini, di negara ini semua naik ke atas.
Jadi pihak pemerintah lah yang menurunkan waktu itu, ada perselisihan 365 kakak, yang turun baru 211 kakak. Kemudian ditambah dengan 209. Masuklah nama bapak ini. Oh gitu. Apa yang dilakukan Bahar dan 2 kepala keluarga lainnya barangkali bisa menjadi cambuk bagi warga masyarakat yang lain. Bahwa warga yang hidup sangat sederhana justru lebih peduli kepada sesama dan mau berbagi. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.